Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Freddy Raskin. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Jerat. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Dia adalah teman baik, tapi apa yang telah dilakukannya membuatku harus melakukan ini. Buah-buah durian berguguran sore itu. Angin kencang baru saja menerpa kebun durian milik Makrufin dan Wahid. Keduanya tertawa senang karena tidak perlu susah-susah menunggu buah durian jatuh sendiri. Lumayan Hit, banyak yang jatuh. Makrufin langsung mendekati buah-buah yang jatuh. Wahid juga tidak mau kalah. Diambillah karung goni, mencari-cari buah durian yang banyak menggelinding sampai ke arah sungai. Keduanya tertawa senang, menghitung banyaknya durian yang mereka kumpulkan. Menjelang maghrib, dua orang kawan lama itu baru beranjak. Mereka berlari menyusuri sawah yang menjadi batas kebun durian dan kampung. Karung berisi durian Wahid baru saja disandarkan di dinding dapur. Wahid duduk di kursi bambu yang ada di sebelahnya. Perlahan ada suara lari dari luar rumah. Pintu dapur terbuka. Ada wajah Salma, sepupu Wahid yang baru berusia 12 tahun. Mas Wahid, mas, ayo ke rumah. Ibu sakit, mas. Nafasnya turun naik sambil berbicara. Wahid pun tidak menunggu. Dia langsung berlari keluar dapur, mengikuti Salma yang berlari lebih cepat darinya. Di rumah Salma sudah ada beberapa orang berkumpul di ruang tengah. Sosok wanita tampak tidur di tengah-tengah mereka. Wahid langsung ikut ke dalam kerumunan. Dia melihat bulenya, atau bibinya, Asia sedang tidur terlentang. Matanya melotot menatap langit-langit. Bagian tubuh mulai dada sampai mata kaki tertutup kain jarik, mirip kain-kain yang digunakan untuk menutupi mayat. Perut Asia tampak mengembung besar, seperti orang hamil tua. Wahid memang mendengar bulenya itu sakit sejak 2 bulan lalu. Wahid yang baru pulang dari ibu kota provinsi 4 hari lalu, belum sempat melihat adik dari ibunya itu. Kok bisa seperti ini, Le? Wahid pun bertanya kepada pamannya yang ada di antara kerumunan saudara-saudaranya. Pamannya pun menjawab dengan berbisik, "Kena sihir, Le." Wahid pun kaget. Dilihatnya bulenya yang terlentang. Masih ada gerakan naik turun halus nafas di dadanya. "Siapa, Le? Siapa yang mengirim?" Wahid mendesak pamannya. Sebelum pamannya menjawab, Pak D. Basri, paman tertua, menarik tangan Wahid keluar rumah. "Kalau kamu tahu orangnya, apa tidak kaget? Pak D. sudah bertanya kepada orang pintar." Pak D. Basri menjawab kepada Wahid, "Memangnya siapa, Pak D?" "Aku tidak terima kalau seperti ini," desak Wahid. Lalu kemudian Pak D. Basri pun bercerita, jika setelah 2 minggu bule Asia sakit, dia sempat melihat Makrufin telanjang bulat di dekat rumah Asia. Dia sempat menegur Makrufin, tapi yang ditegur seperti pura-pura tidak kenal, malah berjalan pergi ke pepohonan asam yang rapat. "Pak D. sudah tanya kepada orang pintar, katanya memang Makrufin yang mengirim," jawab Pak D.-nya. Baru selesai Pak D. Basri bercerita, kemudian suara jeritan terdengar dari dalam rumah. Wahid pun bergegas masuk ke dalam. Sudah cukup!" Asia berteriak dengan posisi tertidur. Keluarga yang ada di dekatnya berusaha menenangkan, tapi Asia semakin menjadi. Tubuhnya kejang-kejang. Lalu perlahan Wahid melihat kain jarik di bawah perut bulenya itu basah. Air berwarna putih keruh keluar perlahan dari daerah selakangannya Aisyah, mengalir seperti ditumpahkan. "Air cucian beras," kata salah seorang keluarga. Bule Asia tiba-tiba kembali menjerit. Kali ini suaranya lebih kencang.
Tidak lama tubuhnya mengejan, lalu lemas. Pakde Basri mendekati tubuh bule Asia. Dipegangnya leher dan pergelangan tangan adiknya itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pakde Basri menggeleng. Bule Asia meninggal malam itu. Wahid mengikuti semua proses pemakaman. Sebelum jenazah bulenya itu dikafani, Wahid sempat mengamati wajah bulenya. Rautnya tampak lega dan sedikit tersenyum. Jauh berbeda dengan waktu-waktu selagi masih sakit. Dia ingat ucapan orang-orang tua. Jika mereka yang meninggal karena santet, wajahnya akan tampak lebih bersih setelah meninggal. Rasa emosi pun sempat menjalar di kepala Wahid. Apalagi sejak proses pemakaman sampai pengajian dia tidak melihat Makrufin sama sekali. Padahal rumah Makrufin tidak terlalu jauh. Dia juga kenal dengan bule Asia. Setelah 7 hari kematian bule Asia, Wahid pun mencoba mencari Makrufin. Didatangi rumah temannya itu. Wahid mengetuk pintu rumah Makrufin beberapa kali. Mas Makrufinnya sedang keluar kota, sudah 2 hari ini, jawab Betty istri Makrufin dari balik jendela. Wahid pun mengangguk dan langsung pergi. Namun dia tetap berusaha mencari keberadaan Makrufin. Setelah 2 hari berkeliling mencari, akhirnya Wahid menemukan Makrufin sedang duduk bersama tukang ojek di pangkalan. Diaturnya mimik wajahnya agar tidak langsung terlihat emosi di depan Makrufin. Hit, dari mana kamu? Katanya dari kemarin kamu mencari aku ya? Kata Makrufin langsung menyapa. Wahid pun tersenyum tipis. Iya Ruf, aku ada perlu sama sampean. Bisa kita bicara sebentar? Makrufin pun menyeruput kopi yang ada di depannya, lalu meludah 2 kali ke arah kiri, lalu kemudian berdiri mengikuti Wahid. Tidak jauh dari pangkalan ojek ada warung bakso yang sedang tutup. Wahid mengajak Makrufin duduk di sana. Aku langsung saja Ruf, kamu ini teman dekatku kan? Kamu sudah aku anggap sebagai keluarga. Tapi kok kamu tega mencelakai ya? Wahid langsung mencecar Makrufin. Jelakai apa maksudmu, Hit? Makrufin berdiri dari duduknya. Bule Asia kena santet. Kamu kan yang menyelakai dia. Kali ini Wahid mulai emosi. Dia ceritakan ucapan orang pintar yang dipanggil Pakde Basri untuk melihat penyebab sakitnya bule Asia. Termasuk ceritanya mempergoki Makrufin telanjang di malam hari. Makrufin pun tidak kalah marah. Dia berulang kali membantah jika menjadi dalang kematian bule Asia. Kamu percaya kepada pakdemu, bukan sama aku. Memang bangsat Basri itu. Makrufin langsung pergi tanpa pamit. Dia berjalan cepat meninggalkan Wahid yang masih tampak marah di warung bakso. Dari jauh Wahid hanya bisa melihat punggung Makrufin yang semakin menjauh. Malam hari setelah pertemuan dengan Makrufin, perasaan Wahid mulai tidak enak. Dia merasa menyesal menceritakan tuduhan Pakde Basri kepada temannya itu. Tapi batin Wahid juga bingung, harus mempercayai siapa. Selepas Isya Wahid pergi ke rumah Pakde Basri. Saat itu belum ada listrik masuk ke perkampungan. Wahid membawa obor sambil berjalan kaki ke rumah pakdenya itu. Sekitar 50 meter sebelum sampai ke rumah pakdenya, Wahid melihat ada bola cahaya berwarna merah yang terbang dengan pelan. Cahayanya berwarna merah menyala, bukan jingga seperti api biasanya. Bola itu lalu menukik dan jatuh di dekat tempat tinggal Pakde Basri. Wahid yang sadar dengan apa yang dilihatnya, langsung berlari ke arah jatuhnya bola api. Kurang ajar, lintang geni nih, teriak Wahid sambil terus berlari. Dilompatinya pagar kayu yang ada di belakang rumah Pakde Basri. Sambil menerawang, samar-samar dia melihat ada sosok yang berdiri di belakang rumah Basri. Wahid meletakkan obornya di dekat pagar. Kakinya melangkah mengitari pinggiran pagar, mencoba melihat sosok itu dari arah pinggir. Wahid pun berjalan menjinjit dengan hati-hati agar tidak terdengar. Semakin dekat Wahid bisa melihat sosok itu lebih jelas. Tubuhnya jangkung dengan kaki dan tangan yang kurus. Rambutnya panjang acak-acakan. Sosok itu beberapa kali menggeram sambil meraba-raba punggung rumah Pakde Basri, seperti sedang mencari celah untuk masuk ke dalam rumah. Woi, ngapain kamu? Wahid meneriaki sosok tersebut. Makhluk itu langsung menoleh ke arah Wahid. Mulutnya bergumam seperti orang merapalkan mantra. Melihat wajah makhluk itu,
Wahid langsung berdiri mematung. Mata makhluk itu hitam besar melotot ke arah Wahid. Wajahnya rusak seperti kulit yang hangus terbakar. Dengan mulut lebar dan hidung yang terus mengeluarkan lendir, perlahan makhluk yang terlihat marah itu mendekati Wahid. Kakinya melangkah berat sambil terus bergumam. Sudah hampir ciut nyali Wahid. Tangannya berusaha mencari-cari sesuatu di sekitar kakinya untuk dilemparkan. Langkah makhluk itu sudah dekat. Aroma tanah bercampur bunga busuk terasa di hidung Wahid. Tiba-tiba pintu belakang rumah Pak De Basri terbuka. Wahid menoleh ke arah pintu. Rupanya Pak De Basri yang keluar dengan istrinya. Karena mendengar suara teriakan Wahid. Setelah menoleh ke arah Pak De Basri, Wahid kembali menoleh ke arah makhluk tersebut yang ternyata sudah menghilang. Setelah peristiwa itu, Pak De Basri menjadi lebih berhati-hati. Dia memilih tidak tidur malam. Bahkan terkadang baru tidur menjelang pagi. Basri mengira ada yang ingin mencelakainya dengan mengirim ilmu sihir atau santet. Kira-kira siapa yang ingin mencelakaiku? Tanya Pak De Basri. Wahid pun hanya bisa mengira-ngira. Saya tidak tahu Pak De, mungkin orang yang sama, sahut Wahid sekenanya. Basri hanya menggeleng-geleng. Seperti ini harus dilawan nak, kalau tidak bakal keterusan. Wahid pun mengangguk. Azan maghrib baru saja selesai berkumandang. Wahid menyelesaikan sholatnya cepat-cepat, lalu menyaut obor berlari ke arah masjid. Malam itu Wahid sudah janjian dengan dua orang temannya, Hasan dan Salam, untuk bertemu di gudang masjid. Assalamualaikum Lam, San, ucap Wahid. Di dalam ruang gudang masjid sudah ada dua orang temannya. Mereka duduk di atas tumbukan kayu sisa pembangunan masjid. Ada gorengan singkong dan 3 gelas kopi yang sudah dihidangkan di atas papan yang dijadikan meja. Waalaikumsalam. Ada kabar apa, Hid? Sampai kamu meminta kita datang ke sini? Hasan membuka pembicaraan. Wahid pun langsung mengambil cangkir kopi, lalu menyeruputnya. Dia kemudian menceritakan kejadian yang menimpa bule Asia, sampai kejadian yang nyaris menimpa Pak De Basri. Hasan dan Salam memandang Wahid dengan seksama. Aku sebenarnya sudah dengar tentang ilmu yang dipelajari Makrufin, kata Salam menyahut sambil merapatkan tubuhnya. Bahkan emakku sampai sekarang masih buta. Itu semua gara-gara Makrufin, Hid, kata Salam lagi. Salam lalu bercerita tentang kisah yang menimpa ibunya setahun silam. Siang itu ibu Salam, sebut saja namanya Wati, sedang berjalan setelah pulang dari sawah. Dia berjalan agak cepat karena langit sudah mulai mendung. Saat sampai pertigaan jalan kampung, tiba-tiba Makrufin muncul menaiki sepeda pancal dengan kencang dan hampir menabrak Wati. Untung Wati sempat menghindar mundur, lalu jatuh terduduk, sehingga tidak jadi tertabrak sepeda Makrufin. Mata kamu buta ya? Dasar anak buta, umpat Wati sambil menunjuk Makrufin. Orang-orang langsung berdatangan menolong Wati, sambil ikut menyumpahi Makrufin. Sebaliknya, bukannya meminta maaf, Makrufin malah tetap mengayuh sepedanya. Dia pergi sambil meludah, lalu menjauhi kerumunan orang-orang dan Wati yang sempat terjatuh. 4 hari setelah kejadian itu, Salam mendengar ibunya berteriak-teriak. Tidak lama setelah azan subuh, Salam yang masih terlelap langsung berlari ke arah kamar Wati. Di sana dia melihat ibunya menangis sambil membuka kelopak matanya dengan tangannya. Wajah Wati berusaha menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada apapun yang dilihatnya. Bahkan Salam yang berdiri di depannya juga tidak terlihat. Sejak pagi itu, Wati menjadi buta. Salam tidak tahu harus melakukan apa. Sempat dia membawa ibunya itu ke puskesmas, tapi Pak Mantri tidak menemukan keanehannya. Bahkan sempat dianggap jika Wati buta karena penyakit gula yang diidapnya. Kata emakku, sebelum dia buta, malamnya dia bermimpi ketemu monyet besar. Monyet itu mendatangi emakku, lalu melompat dan mencakar wajahnya. Emak sempat melihat wajah monyetnya mirip dengan Makrufin. Cerita Salam kepada Wahid dan Hasan. Setelah kejadian itu, Salam sempat berusaha meminta maaf kepada Makrufin. Katanya hanya pengirim sihir atau teluh yang bisa mengobati. Tapi Makrufin tidak mau.
Dia menyangkal jika sudah melakukan kiriman sihir kepada Wati. Sempat mau tak ancam dia, Hit, tapi dia sepertinya tahu setiap kali aku temui, pasti dia tidak ada di rumah. Cerita Salam lagi. Wahid menggaruk kepalanya berulang kali. Dia bingung harus melakukan apa untuk menyelesaikan masalahnya dengan Makrufin. Malam itu tidak ada kesepakatan yang didapat, selain cerita dari Salam dan cerita Hasan tentang beberapa cerita warga kampung yang kabarnya juga menjadi korban Makrufin. 3 hari setelah pertemuan di masjid itu, istri Pak De Basri, Rosma mendadak sakit. Awalnya hanya dikira demam biasa, tapi lambat laun semakin parah. Mantri di puskesmas lagi-lagi tidak menemukan keanehan, hanya menebak-nebak jika Rosma kelelahan karena selalu bekerja keras di sawah. Rosma tidak mau makan, setiap hari hanya tidur di atas dipan rumahnya. Beberapa kali dipaksa makan, selalu dimuntahkan. Wahid yang sejak kecil dekat dengan keluarga Basri, akhirnya sering datang untuk merawat Rosma. Malam ke-9 setelah Rosma mulai sakit, Wahid menginap di rumah Basri. Ada Seger, anak pertama Basri, dan juga Rosita, anak keduanya yang ikut menjaga malam itu. Namun ketika semua terlelap tidur, Rosita terbangun. Ada yang menyentuh pundaknya berkali-kali. Rosita membuka matanya dan melihat Rosma duduk di pinggir dipan sambil menyenggol-nyenggolkan kakinya yang kurus ke pundak Rosita. "Emak lapar, Ros, belikan tempe," kata Rosma lagi. Rosita langsung melek. Digoyangkannya pundak kakaknya yang tidur di sebelahnya. "Kak, ibu minta makan, Kak." Seger yang diguncang-guncang Rosita tidak kunjung bangun. Kak, Rosita kembali menarik badan kakaknya, tapi sama sekali tidak ada respon. "Emak lapar, Ros." Mulut Rosma kembali mengucap lemah. Rosita tidak berpikir 2 kali. Dia langsung berdiri lalu mengambil obor di dapur. Dicarinya bahan makanan di besek dekat rak piring. Ternyata tidak ada tempe di sana. Rosita mengacak-ngacak tempat lainnya, dan semuanya ternyata kosong. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mau tidak mau Rosita akhirnya keluar rumah. Rosita beranjak mengambil uang di bawah bantal. Ada salah satu tetangga yang membuat tempe. Rosita akan pergi ke tempat tetangganya itu. Biasanya mereka mulai produksi pada malam hari, karena harus berjualan ke pasar sejak dini hari. Ketika baru berjalan keluar rumah, tidak sengaja Rosita melihat ada orang yang tengah merokok di pos ronda. Rosita lalu mendekati orang tersebut, bermaksud meminta diantar ke tempat penjual tempe. Saat langkahnya sudah dekat, ternyata dia melihat yang duduk di pos ronda adalah Makrufin. Dia bertelanjang dada, sembari menggunakan sarung. Ketika tahu Rosita datang, Makrufin seperti terkejut. Dia langsung berdiri dan berjalan cepat meninggalkan Rosita. Singkat cerita, Rosita kembali membawa tempe yang dibelinya dari tetangganya. Saat sampai di rumah, Rosita melihat ruang tengah tiba-tiba ramai. Wahid dan Segar semuanya bangun. Mereka berdiri sambil berdiri melihat ke arah dipan. Rosita melihat Basri sedang berdiri menggendong Rosma sambil menimang-nimang seperti bayi. Rosma terlihat senang sambil tertawa-tawa. Basri tidak kalah senang. Wajahnya terlihat sumringah melihat istrinya sehat. Malam itu setelah puas digendong Basri, Rosma meminta digorengkan tempe. Rosita ikut senang melihat ibunya akhirnya mau makan. Disuapi ibunya berulang kali, sampai semua tempe yang digorengnya habis. Rosma terus mengoceh semalaman. Dia tampak senang sekali. Dipeluknya semua orang yang ada di rumah itu. "Aku sudah sembuh, Mas. Jangan bingung lagi ya," kata Rosma kepada Basri sebelum akhirnya terlelap. Malam itu seisi rumah merasa tenang. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Rosma bisa sembuh. Esok harinya Rosita bangun lebih cepat. Dia ingin memasakkan ibunya lagi seperti tadi malam. Baru beranjak dari tempat tidurnya, Rosita melihat ibunya tertidur dalam kondisi miring. Rosita pun langsung menuju dapur menyalakan kompor kayu. Dicarinya sisa tempe mentah yang disimpannya. Dengan cekatan, kayu bakar ditaruhnya agar wajan di atasnya cepat panas. Baru saja 3 iris tempe dicemplungkan ke wajan, Rosita mendengar suara keras Basri yang melengking.
Dilemparnya tempe yang masih di tangannya, lalu berlari ke ruang tengah, tempat Rosmah tertidur. Wahid tampak berdiri menepuk pundak segar, dan Basri yang sedang memeluk tubuh Rosmah yang kurus dengan mulut menganga. Tempe goreng yang disuapkan Rosita semalam ternyata adalah makanan terakhir Rosmah. Pagi itu ternyata Rosmah meninggal dunia. Rosita pun langsung tidak sadarkan diri, tak lama setelah mendengar tangis kakaknya. Singkat cerita, di hari ke-7 kematian Rosmah, Wahid dan keluarga Basri berkumpul. Rosita yang sempat tertekan karena kematian ibunya sudah mulai tenang. Di tengah obrolan, Rosita menceritakan peristiwa yang dilihatnya sebelum kematian ibunya, tentang sosok Makrufin yang duduk malam hari di pos ronda yang tidak jauh dari rumahnya. Basri yang awalnya tenang, langsung kaget mendengar cerita Rosita. "Oh alah, anak itu lagi, dibunuh saja sudah," umpat Basri sambil berdiri. Wahid yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan Basri. "Sebentar Pak De, jangan gegabah, nanti salah-salah malah ada korban lagi," ujar Wahid. Muka Basri sudah memerah menahan emosi. Tangannya berulang kali mengacak rambutnya karena menahan kesal. "Begini saja Pak De, kita coba tanya orang pintar sekali lagi. Kalau memang Makrufin pelakunya, biar saya yang jalan sendiri," kata Wahid menenangkan Basri. Di malam itu juga Basri pergi ke rumah Pak Lanjar, salah satu orang pintar di desa sebelah. Wahid meminjam motor milik kepala desa, mengantarkan Basri ke tempat orang yang dianggap tahu banyak hal tentang dunia gaib. Jalanan desa yang belum diaspal saat itu tidak menyurutkan niat Basri dan Wahid mencari jawaban dari peristiwa buruk yang menimpa keluarga mereka. Selama perjalanan, motor yang dikendarai Wahid sempat 2 kali mogok. Padahal selama ini motor itu jarang sekali rusak. Wahid sempat menuntun motor itu ketika melewati tanjakan yang cukup panjang. "Kok motornya mogok terus ya, Hid? Tidak biasanya seperti ini," kata Basri sambil mendorong motor. "Tidak tahu Pak De, sudah diperiksa, mestinya juga tidak ada masalah," saut Wahid. Motor pun akhirnya bisa menyala, tepat sesaat setelah lepas dari tanjakan. Keduanya langsung melanjutkan perjalanan menuju ujung desa, tempat Pak Lanjar tinggal. Wahid menghentikan motornya tepat di depan pohon gayam. Tidak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan menuju rumah Pak Lanjar. Setelah mengikat roda motor dengan rantai, Wahid dan Basri melewati tanah kebun kering. Selama berjalan, suara burung celepuk terdengar mengikuti langkah kedua orang itu. Rumah Pak Lanjar ada di tengah-tengah kebun. Rumah dengan dinding gabungan papan kayu dan anyaman bambu. Lampu minyak terlihat masih menyala di dalam rumah. Tanda Pak Lanjar belum tidur. "Assalamualaikum Pak Lanjar, permisi." Basri mengetuk pintu papan kayu. Terdengar suara orang berdehem 2 kali dari dalam rumah. Tidak lama pintu kayu terbuka. Seorang pria kurus berusia sekitar 50 tahun, menggunakan peci hitam, kemudian membuka pintu. Tangannya melambai pelan, menyeru Wahid dan Basri untuk masuk. Basri tidak banyak basa-basi. Dia langsung menceritakan semua peristiwa yang menimpa istrinya, termasuk anaknya yang sempat melihat Makrufin duduk malam-malam di dekat rumah. Pak Lanjar mendengarkan sambil membakar tembakau lintingan di tangannya. Setelah Basri menceritakan, Pak Lanjar berdiri lalu pergi ke belakang rumah. Wahid dan Basri saling melirik. 15 menit kemudian, Pak Lanjar datang membawa 2 gelas air putih. Wahid melirik air yang dibawa Pak Lanjar. Ada 3 helai kelopak daun kamboja di dalam gelas bening itu. "Ini kalian minum, nanti kalian bisa tahu siapa yang mengirim santet," kata Pak Lanjar sambil menyodorkan gelas. Basri dan Wahid langsung meminum habis 2 gelas air berisi bunga kamboja itu. Tidak ada rasa yang aneh, hanya air biasa dengan aroma bunga. Mereka bertiga lalu berbincang ringan, sampai tiba-tiba Wahid dan Basri merasakan kantuk yang luar biasa. Tanpa bisa ditahan, mata keduanya terasa berat. Basri dan Wahid tertidur di kursi tamu Pak Lanjar. Melihat tamu-tamunya terlelap, Pak Lanjar pun tersenyum lalu kembali menyedot rokok lintingan di tangannya. Wahid mendengar suara sala anjing yang cukup kencang. Dia membuka matanya dan melihat dirinya sudah ada di rumah Basri.
Di dalam rumah dia melihat Rosma duduk memeluk dua kakinya. Rosma terlihat ketakutan karena suara anjing yang terus menggema di sekeliling rumahnya. Wahid mencoba mencari sumber suara gonggongan anjing di kelilingnya rumah Basri, tapi tidak ada anjing di sana. Suara gonggongan itu terdengar semakin keras, seperti memenuhi semua halaman rumah. Wahid masuk lagi ke dalam rumah. Di atas dipan yang biasanya ditiduri Rosma, sudah ada seekor anjing besar, berbulu hitam lebat, berdiri di sana. Wahid berjalan pelan, sambil merogoh pipa besi dari bawah kursi tamu. Dia mendekati dipan. Anjing itu terlihat diam saja begitu Wahid mendekat. Wahid lalu mengayunkan pipa itu sekeras mungkin ke atas kepala anjing. Ah! Pukulan yang diayunkan Wahid membuat anjing itu menggeram. Dia lalu melompat menerjang Wahid. Anjing itu lalu berlari keluar rumah. Wahid berusaha mengejar. Dia berdiri lalu berlari sekuatnya. Anjing itu tidak berlari jauh. Dia berhenti tepat di dekat pos ronda. Wahid yang kelelahan ikut berhenti melihat anjing hitam itu diam. Perlahan anjing itu berdiri, lalu merubah tubuhnya menjadi seorang laki-laki. Cahaya lampu minyak di pos ronda memang tidak terlalu terang, tapi Wahid bisa melihat wajah laki-laki itu menoleh ke arahnya, lalu tersenyum tipis, sebelum kemudian berlari ke arah kegelapan. "Makrufin!" teriak Wahid sambil terduduk. Ternyata Wahid masih ada di kursi tamu rumah Pak Lanjar, dengan tubuh yang basah dengan keringat. Wahid melihat Pak Lanjar dan Basri yang duduk sambil melihatnya. "Sudah terlihat, Nak?" Pak Lanjar bertanya kepada Wahid. "Sudah, Pak. Makrufin. Ternyata Makrufin, Pak." Jawab Wahid mengatur nafas. Entah apa yang dimimpikan Basri. Yang jelas Basri juga memberikan nama yang sama kepada Pak Lanjar. "Aku sudah tahu sebenarnya, tapi untuk menuduh orang tidak bisa sembarangan," kata Pak Lanjar menasehati. "Ayahnya Makrufin orang sakti. Ilmunya turun ke Makrufin. Dulu bapaknya menguasai ilmu Pancasona, tapi tidak tahu apa itu diturunkan juga ke anaknya," lanjut Pak Lanjar. Setelah mendapatkan nasihat dari Pak Lanjar, Wahid dan Basri pamit pulang. Pikiran kedua orang itu terpecah. Sambil memacu kendaraan, Wahid mencari cara agar bisa menyelesaikan apa yang selama ini dilakukan Makrufin. "Hutang darah harus dibayar dengan darah, Nak. Kedua bibimu belum waktunya mati." Basri memecah lamunan Wahid. Motor yang dikendarai Wahid mulai melewati turunan batas kampung. Baru 50 meter berjalan, tiba-tiba muncul sesuatu dari semak-semak dan langsung lewat di depan motor. Wahid yang tidak siap mengerem mendadak dan membanting setir. Kendaraannya terjungkal ke bawah karena posisi jalan masih menurun. Wahid sempat melirik sesuatu yang dikiranya hewan itu. Dalam posisi terlentang, Wahid melihat makhluk itu mirip babi hutan, tapi kakinya panjang seperti manusia. Wajahnya tidak tampak jelas dan langsung hilang ke sisi semak-semak lainnya. Wahid berdiri mencari Basri yang jatuh tidak jauh dari motor. Basri terlihat memegangi pergelangan tangannya. Remang-remang Wahid meraba tangan pakdenya itu. Ternyata tulang pergelangan tangan Basri patah. Dengan susah payah Wahid mengangkat motor dan mengajak Basri naik lalu kembali ke kampung. "Yang jelas itu bukan hewan biasa, Nak," kata Basri. Rencana Wahid untuk bisa memberi pelajaran Makrufin mulai dipikirkan dengan cara matang. Basri jelas tidak bisa dilibatkan karena kondisi tangannya. Sore harinya Wahid sempat bertemu Makrufin di warung nasi tidak jauh dari kebun durian mereka. Anehnya Wahid seperti kehilangan emosi. Dia justru bercanda dengan Makrufin. "Sudah banyak panenmu, Hid?" Makrufin membuka tas pinggangnya di depan Wahid. "Tidak terlalu banyak, Ruf. Aku sibuk mengurusi Pak De Basri. Jika banyak durian yang jatuh tidak kepanen," saut Wahid. Makrufin hanya tersenyum, lalu menunjukkan puluhan lembar uang 10.000 dari tasnya. "Padahal harga durian lagi bagus, Hid." Wahid menoleh sebentar, lalu melanjutkan sendokan nasi ke mulutnya. Setelah pulang, Wahid baru teringat apa yang baru dilakukannya bersama Makrufin. Emosi yang dari tadi seolah tidur mendadak muncul lagi. Wahid akhirnya membulatkan niatnya. Selepas maghrib, Wahid kembali mengajak Salam dan Hasan bertemu di gudang masjid.
Wahid tidak banyak basa-basi setelah bertemu dengan dua temannya itu. "San, Lam, keputusanku sudah pas. Aku akan membunuh Makrufin. Sudah tidak bisa dibiarkan dia," ujar Wahid. Mendengar ucapan dari Wahid, Salam menarik nafas panjang. Dia mengisyaratkan setuju dengan Wahid. Sebaliknya, Hasan malah terlihat gelisah begitu mendengar rencana Wahid. Berkali-kali dia menggigit bibir. "Kamu tidak berani ikut, San?" cecar Wahid. Hasan menggeleng. Dia menarik nafas berulang-ulang, lalu berdiri menutup pintu dan jendela gudang. Hasan mendekati Wahid. Dipegangnya pundak kawannya itu. "Makrufin itu bukan orang sembarangan. Dia benar-benar sakti." Hasan mulai bercerita. Ternyata bukan hanya Wahid dan Salam yang mempunyai masalah dengan Makrufin. Hasan, tepatnya adik Hasan, Marwiyah, yang masih perawan, yang sempat berurusan dengan Makrufin. Kejadiannya bermula saat perayaan 17 Agustusan di balai desa, sekitar 2 tahun lalu. Pihak desa menggelar lomba menari duet. Makrufin ikut dalam lomba itu, bersama beberapa pemuda dan pemudi lainnya. Mereka berkumpul di lapangan samping balai desa. Peserta yang belum mendapat pasangan, mencari pasangan di sana. Jelang pukul 7 malam, semua orang sudah mendapatkan pasangan. Tinggal Makrufin dan Asis yang belum mendapat pasangan penari perempuan. Marwiyah waktu itu kebetulan datang terlambat. Dia pun harus memilih antara Asis dan Makrufin. Marwiyah selama ini mendengar banyak cerita tentang siapa Makrufin. Akhirnya Marwiyah memilih Asis daripada Makrufin untuk tampil menari di balai desa. Pilihan itu rupanya menjadi petaka bagi Marwiyah. Malam setelah menari di balai desa, Marwiyah meminta diantar teman-temannya untuk buang air ke sungai. Saat itu tidak banyak orang yang mempunyai WC di rumahnya. Marwiyah diantar teman-temannya yang ikut lomba menari ke salah satu sungai kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Saat itu bulan purnama bersinar terang. Teman-temannya menunggu di pinggiran sungai sambil bercengkrama, sedang Marwiyah sendirian di tengah sungai yang agak dangkal. Usai menyelesaikan hajatnya, Marwiyah beranjak keluar dari sungai. Baru berjalan selangkah, dia terkejut melihat seseorang yang ternyata berjongkok di belakangnya. "Yati!" Marwiyah memanggil sosok itu. Cahaya bulan kebetulan tertutup bayangan pohon kapuk, tepat di tempat orang itu berjongkok. Karena tidak menjawab, Marwiyah memanggilnya lagi. Sosok itu terlihat berjongkok dengan rambut panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Yang Marwiyah ingat, hanya Yati yang memiliki rambut sepanjang itu. Penasaran, Marwiyah akhirnya mendekati orang itu. "Yat, kok diam? Sejak kapan kau ikut di sini?" Sosok itu menggeram ketika Marwiyah mendekati. Marwiyah, kok lama ya? Ayo balik." Tiba-tiba ada orang berteriak dari pinggiran sungai. Ternyata Yati berdiri di sana dengan beberapa temannya. Melihat Yati berdiri di sana, Marwiyah pun kaget. Spontan dia menoleh ke belakang. Di depan sudah berdiri sesosok tubuh kurus dengan tinggi 3 meter. Jari-jarinya yang kurus panjang berusaha memegang pundak Marwiyah. Seketika Marwiyah menjerit keras, lalu pingsan di tengah sungai. Kejadian yang menimpa Marwiyah itu akhirnya membuatnya sakit-sakitan. Malam hari setelah kejadian itu, Marwiyah berulang kali menjerit ketakutan. Bapak Hasan saat itu sebenarnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan anak perempuannya. Marwiyah sempat dibawa ke orang pintar, tapi keadaannya tidak kunjung membaik. Sampai ada salah satu orang pintar yang sepertinya tahu cara menangani Marwiyah. Tapi dia meminta agar adik perempuan Hasan itu tidak kembali ke kampung untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Karena jika orang yang mengirimnya santet tahu kondisi Marwiyah membaik, bisa jadi akan ada kiriman lagi yang lebih buruk. Sekarang Marwiyah sering berpindah-pindah dari rumah satu saudaranya ke saudara lainnya. Hasan awalnya bingung petaka apa yang menimpa adiknya. Namun suatu malam saat menemui adiknya menginap di rumah paman dari ibunya, ada sebuah kejadian yang membuat Hasan yakin jika Makrufinlah dalang kejadian buruk yang menimpa adiknya. Ketika sedang duduk bersama pamannya di depan rumah, Hasan mendengar suara dipan kayu di dalam rumah seperti diinjak-injak orang banyak. Hasan lalu masuk bersama pamannya.
Bibi Hasan dan anaknya ternyata sudah berdiri mematung di depan kamar. Di dalam Marwiyah tengah menari asik, seolah ada lawannya menari. Badannya bergoyang ke kanan dan ke kiri, membuat suara dipan kayu bergesekan ramai. Hasan berusaha menarik Marwiyah dibantu pamannya, tapi Marwiyah malah menangis histeris. "Aku ingin menari dengan Mas Makrufin, jangan diganggu, jangan dipisah." Hasan hanya bisa meneteskan air matanya, melihat adiknya yang terus menangis seperti orang terkena gangguan jiwa. Setelah adiknya tenang dan bisa tertidur, malam itu juga Hasan mencari Makrufin. Biasanya parang dan linggisnya yang sudah disiapkan dari rumah. Hasan hafal jika Makrufin selalu menyambangi pohon durian di malam hari. Hasan pun mengendap-endap bersembunyi di lebatnya pepohonan pisang tidak jauh dari kebun Makrufin. Emosi yang sudah memuncak membuat Hasan tidak berpikir panjang. Namun tidak lama, Makrufin pun lewat di depannya dengan menggunakan obor. Hasan langsung keluar dari persembunyiannya. Didorongnya tubuh Makrufin sampai jatuh ke selokan kering. Begitu tubuh Makrufin jatuh, linggis di tangan kanan Hasan langsung dihujamkan ke bawah, mengenai kepala Makrufin. Tidak hanya sekali tapi berulang kali. "Tolong, tolong, ya Allah." Makrufin sempat melolong, tapi Hasan terlanjur kalap. Kali ini parang di tangan kanannya yang disabetkannya berulang kali ke arah kepala Makrufin. Hasan terus memukulkan dua senjata yang dibawanya, sampai tidak terdengar suara sama sekali parang dan linggis. Sudah berlumuran darah. Diamatinya tubuh lemas Makrufin. Hasan yakin Makrufin sudah menjemput ajalnya. Dilompatinya selokan kering di depannya, lalu berlari menjauh pulang ke rumahnya, menembus pekatnya malam. Dibasuhnya dua barang yang digunakan untuk membunuh Makrufin di pancoran air yang sepi. Hasan pun lalu pulang ke rumahnya dan tidur dengan perasaan takut bercampur lega. Keesokan harinya Hasan bersiap pergi ke sawah. Sebelum berangkat dia mampir ke warung untuk membeli rokok kretek. Hasan masih membawa parang yang sempat digunakan menyerang Makrufin tadi malam. "San, sepertinya parangmu tumpul. Diasah lagi supaya tidak karatan." Hasan menoleh ke belakang, mencari sumber suara yang mengajaknya berbicara. Bulu kuduk Hasan langsung berdiri. Dia melihat Makrufin berdiri sambil menyampirkan sarung di lehernya. Makrufin lalu tersenyum dan pergi meninggalkan Hasan. Sebaliknya, sendi-sendi di kaki Hasan terasa begitu ngilu. Keringat dingin mulai muncul di kepalanya. Dia yakin jika semalam Makrufin sudah dibunuhnya. "Aku sampai gemetaran, Hit. Aku benar-benar tidak berani sama Makrufin. Sakti anak itu, Hit." Hasan memelas menjelaskan kepada Wahid yang masih berambisi membunuh Makrufin. Wahid yang mendengar cerita Hasan kini ikut merasakan ketakutan, sekaligus kemarahan tertahan di dadanya. "Assalamualaikum." Sebuah suara ketukan muncul dari pintu gudang masjid. Wahid dan Hasan langsung terdiam mendengar suara itu. Salam yang duduk di dekat pintu langsung berdiri membuka engsel. "Oh, Seger. Masuk. Tak kira siapa." Salam menyuruh Seger untuk masuk, lalu melirik keluar pintu dan menutupnya lagi. Nafas Seger terdengar naik turun. Begitu masuk ke dalam gudang, Salam pun menyodorkan gelas berisi teh kepada Seger, yang langsung tandas minum. "Hit, aku dapat pesan dari Bapak. Tadi Pak Lanjar ke rumah, memberikan ini. Katanya kalau kamu benar mau membunuh Makrufin, harus menggunakan ini, Hit." Seger pun menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain bekas koni yang diberikan kepada Wahid. Bungkus itu pun langsung dibuka Wahid. Isinya ternyata sebuah tali tampar berukuran besar dan cukup panjang. Wahid mengamati tali itu dengan seksama. Ada bekas daun-daun kelor yang menempel di serat-seratnya. Ada tulisan raja di beberapa sisi tali. Seger lalu mendekati Wahid, membisikkan pesan. Di malam kedua setelah pertemuan di gudang masjid, ada rapat pembagian bibit di balai desa. Semua warga hadir dalam rapat, termasuk Hasan, Salam, Wahid, Seger, dan Makrufin. Rapat berlangsung sampai sekitar jam 11 malam. Setelah rapat, semua warga yang datang satu persatu pulang. Wahid memilih pulang bersama Makrufin. Dia menumpang obor Makrufin.
karena tadi dia berangkat bersama Seger yang sudah pulang lebih awal. "Ruf, ayo lihat kebun durian. Siapa tahu ada yang jatuh lagi. Kan tadi sore ada angin kencang," kata Wahid setelah keluar dari balai desa. "Wah, iya Hid, ayolah. Tinggal 2 minggu terakhir ini panennya. Kamu sudah butuh uang ya?" sahut Mahrufin sambil tertawa. Wahid mengangguk sambil tersenyum. Keduanya berjalan beriringan melewati jalanan sempit menuju kebun. Sambil terus berbincang selama perjalanan, mereka lalu melompati selokan kering yang menjadi pembatas kebun dan area kampung. Baru 2 langkah Makrufin dan Wahid berjalan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang muncul menyergap Makrufin. Tubuhnya langsung dirobohkan ke tanah. Wahid langsung merebut obor dari tangan Makrufin. Orang-orang itu langsung mengikat kedua pergelangan kaki dan tangan Makrufin. "Ada apa ini? Ada apa?" Makrufin berteriak, lalu tertawa setelah tangan dan kakinya diikat. Wahid tidak tinggal diam. Diambilnya kantung kain yang dari awal disiapkan di balik sarungnya. Kain itu langsung diserungkupkan ke kepala Makrufin. "Kamu apa aku, Hid?" Seger mendekati Wahid sambil mengulurkan sebuah pisau. Wahid berpikir sebentar, lalu mengambil pisau itu. Pisau yang dibawa Seger bukan pisau besi seperti biasanya, tapi pisau yang terbuat dari bambu dengan bagian pinggir yang tajam. Wahid langsung mendekati kepala Makrufin dan menggorok lehernya. Beberapa kali sayatan, leher Makrufin terluka, tapi begitu ditarik, luka itu menutup lagi. Makrufin tertawa kencang, membuat suasana malam di tengah kebun itu terasa mencekam. Wahid berulang kali mencoba, hasilnya tetap sama. "Hahaha, ternyata kalian semua masih dendam kepadaku." Suara Makrufin kembali terdengar dari balik kain di kepalanya. Tawa Makrufin membuat nyali Hasan dan Salam menciut. "Angkat badannya, jangan sampai kena tanah," Seger berteriak pelan. Wahid dan Salam lalu menarik tali tambar yang mengikat tangan dan kaki Makrufin, masing-masing ke pundak mereka. Kini posisi tubuh Makrufin terangkat dari tanah. Di balik kain Makrufin masih tertawa-tawa kencang. Wahid pun kembali menggorokkan pisaunya. Kali ini pisau itu bisa mengiris leher Makrufin. Suara tawa Makrufin masih terdengar sayup-sayup, disertai suara ngorok pelan. Wahid pun menuntaskan urusannya dengan cepat. Pisau bambu itu akhirnya memutus kepala Makrufin. Begitu putus, Salam dan Hasan langsung berlari sambil menggotong tubuh Makrufin yang sudah tidak berkepala. Mereka berlari menyusuri 2 sungai. Mereka menuju ke sebuah liang lahat yang sudah mereka siapkan di ujung kebun milik Salam sejak sehari sebelumnya. Sambil terus berlari, tak kurang-kurang godaan mengganggu langkah keduanya. Hasan pun menoleh ke belakang. Ada 2 makhluk jangkung yang ikut berlari dengan posisi terbalik seperti kepiting. Mereka berlari tepat di belakang Hasan. "Lam, di belakangmu, Lam," Hasan bergidik. "Sudah, jangan dilihat, terus berlari," sahut Salam. Liang lahat yang disiapkan Salam sudah tampak menganga di ujung kebun. Salam kembali menguatkan ikatan di kaki dan tangan tubuh Makrufin. Liang lahat yang disiapkan sudah ditutupi papan-papan kayu. Salam langsung melempar tubuh Makrufin, lalu menutupnya dengan papan kayu. Di sisi lain kebun, Wahid yang berhasil memutus kepala Makrufin langsung membungkus kepala itu dengan kain. Dia lalu berlari ke arah berlawanan dengan arah tubuh Makrufin yang dibawa Salam dan Hasan. Seger pun lalu memanjat sebuah pohon sukun yang cukup tinggi. Sesampainya di atas, Seger mengeluarkan tali tampar kepada Wahid yang ada di bawah pohon. Kepala Makrufin yang sudah dibungkus dengan kain diikat dengan tali, kemudian dikerek Seger ke atas pohon. Seger pun mencari posisi ujung pohon yang tidak mungkin dijamah oleh orang. Suara tawa Makrufin sempat menggema sebelum akhirnya hilang disertai angin kencang yang menggoyangkan pohon sukun. Setelah memastikan kepala itu ditali dengan benar, Seger lalu turun menemui Wahid di bawah pohon. Sambil membakar rokok, mereka menunggu Hasan dan Salam. Tidak lama kedua orang yang ditunggu pun datang. Mereka langsung mencopot baju mereka yang sempat berlumuran darah.
lalu membakar pakaian mereka dan mengubur sisanya. Keempat orang itu saling menoleh, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Singkat ceritanya, 4 hari setelah kejadian itu, Wahid sempat diinterogasi petugas kepolisian karena keluarga Makrufin melapor jika sempat melihat Wahid pulang bersama Makrufin sebelum hilang. Tapi semua orang kampung yang ketika itu ikut rapat di balai desa, yang ikut menjadi saksi, semuanya kompak mengatakan jika Makrufin pulang sendiri setelah dari balai desa. Akhirnya petugas pun menghentikan pencarian Makrufin. Setelah 7 hari seger dan Wahid diam-diam mengambil kepala Makrufin yang masih tergantung di atas pohon sukun tanpa membuka ikatan. Mereka membawa kepala itu lalu menguburnya tidak jauh dari kebun durian Makrufin. Wahid sempat cukup lama merenung setelah peristiwa itu. Dia kerap mendatangi rumah tokoh-tokoh seperti kiai dan ustadz sambil menceritakan apa yang sudah dilakukannya kepada Makrufin. Hampir semuanya mengatakan jika Wahid tetap berdosa besar karena menghilangkan nyawa manusia, apapun alasannya. Sampai suatu hari, Wahid pun mendatangi salah satu kediaman ulama karismatik yang tinggal di salah satu pulau. Wahid pun diterima dengan baik saat berkunjung ke sana. Di sana ulama tersebut mendengarkan semua detail cerita dari Wahid. Selepasnya, ulama tersebut meminta agar Wahid bertaubat dari semua dosa-dosanya dan berharap Allah mengampuni semua dosanya. Setelah pertemuan itu pun Wahid kembali ke kehidupannya semula. Serangan santet kepada warga kampung juga mulai hilang, meski ternyata sudah ada 1-2 orang yang menjadi murid Makrufin. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Cerat. Semoga cerita ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.